Maka Nabi katakan kelak akan ada orang yang meminum ini, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dia tidak akan haus selama-lamanya, langsung dari tanganku dia minum. Maka ditanya sahabatnya Nabi Allah, siapakah yang meminum itu? Ikhwani, 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 3 kali kata Nabi. Saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaramu ya Nabi? Apakah kami saudara-saudaramu? La, antum ashabi. Kami itulah sahabat-sahabatmu. Tidak, kami itulah sahabat-sahabatku. Sahabat dan saudara beda ibu bapak. Dengan iman dan Islam Allah tanamkan di dalam dada kita. Ketika Nabi Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, sampai kapan iman ini dipertahankan? Sampai ruh berpisah dari jasadmu. Sampai ruh berpisah dari jasad. Pertahankanlah keimananmu ya Abu Hurairah. Sedangkan syaitan laknatullah alaihi selalu menggodamu. Dan syaitan tidak mengambil hartamu, tidak mengambil istrimu, syaitan tidak ambil rumahmu yang besar, apalagi pangkat dan jabatan. Syaitan tak mau itu. Tapi syaitan laknatullah alaihi hendak menggerogoti, bahkan selalu menggorogati, mengambil apa itu ada barang berharga di dalam diri manusia itu, iman kepada Allah. Maka pertahankanlah. Maka hadirin Bapak Ibu, mari kita pertahankan keimanan kita walaupun keadaan apapun itu. Memang hidup bagaikan roda padati, roda yang berputar, roda apapun itu. Masya Allah. Ketika dia berputar, dia akan melewati parit, dia akan melewati lubang-lubang, dia akan terpijanya ciri oyom, kata orang Seburga. Kata orang Baru, ciri oyom juga itu. Ciri ayam maksudnya, tai ayam, telek. Kalau orang Jawa telek. Ini dia pun akan diinjaknya, digilasnya pun jalan yang cantik. Maka kehidupan kita bukan hanya mulus saja, pasti akan ada cobaannya. Maka apapun keadaan kita, baik di bawah, baik di atas, kita bersyukur kepada Allah. Nah, selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi naik di atas mimbar, maka Nabi pandang haud, telaga inna a'tainakal kausar, telaga kal kausar, telaga kehidupan. Maka Nabi katakan kelak akan ada orang yang meminum ini, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dia tidak akan haus selama-lamanya, langsung dari tanganku dia minum. Maka ditanya sahabatnya Nabi Allah, siapakah yang meminum itu? Ikhwani, 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 3 kali kata Nabi. Saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaramu ya Nabi? Apakah kami saudara-saudaramu? La, antum ashabi. Kami itulah sahabat-sahabatmu. Tidak, kami itulah sahabat-sahabatku. Sahabat dan saudara beda ibu bapak. Siapa saudara-saudaramu itu ya Nabi? Amanu bimalam yarawni. Orang yang tak pernah jumpa denganku, orang yang tak pernah bersuah denganku. Jangankan bersuah, mimpi pun tak pernah. Bapak pernah mimpi dengan Nabi? Sama istri orang? Pernah barangkali. Masya Allah. Karena sering-sering oleh istri orang, ya bermimpi lah. Nah hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Hadirin, maka inilah Bapak Ibu, mimpi pun tak pernah kita. Masya Allah. Tapi amanu bimalam yarawni, saudaraku yang tak pernah jumpa denganku, yang tak pernah bersuah denganku, tapi mereka merindukanku. Banyak selawat kepadaku, mengikuti sunnahku. Inilah kita ibu bapak, berjuang mengikuti sunnah Nabi, diejek, dicaci, Masya Allah. Kambing, baju daster, Masya Allah. Jingkrak, tak lagi nampak mata, berarti ninjanya gundurwo. Ini dipertahankan ibu bapak. Inilah dia, inilah ikhwani. Yang kata Nabi itu, saudaraku, tapi merindukanku, mengikuti sunnah. Maka ibu bapak, berbanyaklah selawat kepada Nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asr,
demi masa. Sering Bapak Ibu dengar ini surah ini. Ada lagi para imam masjid dibacakan ini, para ustadz pun dibacakan ini. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Selalu didengarkan ini, tapi ketika kita mendengarkan ini, apakah kita memahami makna dan hikmahnya? Barangkali hanya angin sepoi lalu saja, sudah selesai. Wal asri, Imam Asy-Syafi'i katakan demi waktu asar. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, apabila tidak ada surah-surah yang lain, ini surah hanya di Al-Quran, maka ini cukup untuk umat, kata Imam Asy-Syafi'i. Karena maknanya luar biasa, ibu bapak. Wal asri, demi waktu asar, menjelang asar ke maghrib. Kata Imam Asy-Syafi'i, asar ke maghrib hanya 2,5 jam saja. Maka itulah kehidupan manusia, hanya 2,5 jam saja. Maka datang pula Imam Al-Ghazali kata dalam kitab Ulumuddin, oh itu terlalu lama. Kehidupan manusia antara azan dan sholat saja. Ketika dia lahir diazankan, ketika dia mati disolatkan. Cepatnya hidup manusia ini. Maka ibu bapak rahimakumullah, lihatlah ibu-ibu waktu ini. Terlalu cepatnya waktu ini. Tadi pagi hanya bekerja ibu menyuci pakaian, pak udah siang saja. Ketika ibu lagi bekerja menyuci piring, udah sore saja. Ketika ibu-ibu menggosok mensetrika baju bapak di rumah, udah malam saja. Cepatnya waktu ini berlalu. Singkat, udah 2 hari saja kita di sini di Sibolga ini, tinggal berapa hari lagi nya. Cepat kali waktu ini. Begitu ya Pak. Masya Allah. Cepat kali kita meninggalkan hajuran ini, besok tanggulah. Dan tercium lagi bau ikan asin atau bukan air ikan teri. Masya Allah. Nah, inilah hajuran ibu-ibu sekalian. Kalau di Bosma, Masya Allah, sawit nampak. Jembatan Bosma itu. Ya, dia beli banyak. Ini dia. Tapi kalau di hajuran belakang laut, muka gunung, kalau datang musibah, kita lagi di sini. Bapak Ibu, tapi Bapak kita. Apa itu? Beras dia apa itu? Ini dia. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu sekalian, singkat betullah waktu ini. Tapi itulah manusia. Taunya manusia singkat hidupnya, tapi ibu bapak dikarenakan Allah berikan permainan, lupalah manusia ini singkatnya kehidupan. Apa itu permainan? Permainan hidup manusia ini, ya perniagaannya, apa lagi? Rumahnya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, hartanya, kendaraannya. Hai ibu bapak. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina. Sambung ayat lagi. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Allah katakan kami berikan perhiasan kepada bola mata manusia. Oh, rupanya beda syahwat dengan nafsu. Nafsu keinginan, syahwat perhiasan. Hadi bapak ibu, jangan disamakan. Nafsu dan syahwat beda. Nafsu keinginan nafsu manusia itu hanya 4 saja. Kenyang, tenang, senang, menang. Sudah kenyang, ingin tenang. Sudah tenang, ingin kenyang. Kalau sudah kenyang, ingin dia menang. Inilah nafsu manusia. Dan syahwat manusia apa? Dalam surah Al-Imran diterangkan ayat 12. Kisah apa? Keindahan. Syahwat itu keindahan. Keindahan di bola mata manusia ketika memandang wanita. Pertama kali wanita, Pak. Bukan yang bermata, tidak. Wanita. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Perempuan dulu. Makanya kami bawa ibu-ibu untuk masturo supaya baik ini wanita kami. Ini dia. Supaya enak dipandang mata.
Ketika ibu-ibu sudah dikeluarkan, bapak-bapak masturo, baru dia memahami, oh inilah rupanya maksud tujuan masturo itu dikeluarkan. Oh inilah tujuannya manusia, wanita itu dibawa keluar 3 hari, 15 hari, 10 hari, 40 hari, 2 bulan IP, supaya paham dia, oh inilah rupanya. Maka paham ibu-ibu ketika pulang suaminya nampak senyum. Tahu ibu-ibu pahala wanita ketika memandang suaminya pulang bekerja senyum. Nah, dikatakan kepada Fatimah 60 sampai 70 tahun amalan sunat untuk wanita. Hanya senyum saja kepada suaminya yang pulang bekerja di luar rumah. Apalagi berdakwah. Dipandangnya suaminya senyum, maka suaminya memandang istrinya senyum, hilang capeknya. 60-70 tahun amalan sunat untuk wanita. Ini tidak pulang awak. Ya gunduru istri awak. Yang mana itu? Bertambah capek, mengapur pun tambah pusing gitu. Tak tunggu lagi. Itu dia. Masya Allah. Inilah ibu-ibu sekalian, belum lagi senyum, belum lagi mengambil air minum. Diambilkan minum. Oh, pahalanya luar biasa lagi, belum lagi pahala itu lagi. Masya Allah. Ini ibu bapak, ibu sekalian. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah permainan. Permainan seperti anak-anak yang lagi bermain. Dahulu permainan anak-anak, kalau kami di Sibolga ini Pak, saya, anak-anak 80-an sampai 70-an, permainannya gotri ala gotri Nagosari. Si cerit kampung Batak dan Barali. Permainan dulu. Iya kan Pak? Main karet, main apa? Guling-guling, main apa lagi, toko leleh itu, gasing-gasing, terus anak dulu. Ada dia. Kalau kini anak permainan kini bukan lagi itu apa, TikTok. Itu permainan anak sekarang. Nah, ini melalaikan bahkan satu keluarga, kakeknya, neneknya, anaknya, apalagi cucu-cucunya sudah berhadapan di situ makanan, mereka tunduk. Ini lain tertawa, ini menangis, ini marah-marah. Menengok apa? Menengok handphone. Ya si ibu bapak rahimakumullah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah permainan. Maka ketika saya dipanggil sama saya, masuk, mau maghrib. Bukan orang tua begitu. Masuk senja hari. Mengapa senja hari? Disuruh anak-anak dulu masuk. Orang tua dulu. Orang tua sekarang mana lagi Pak? Disuruh masuk lagi. Sudah sibuk di luar sana anak-anak. Oh rupanya senja hari itu disitulah ibu-ibu, jin berterbaran ibu-ibu sekalian. Nah, makanya anak-anak kita mau mudah tersapu kata orang Sibolga, tersambat. Maka hadirin, maka dipanggil, maka awak katakan dulu kecil dulu, tunggu mak, tanggung, kan begitu. Masuk tanggung, tunggu dulu. Maka saking hilanglah ilmu apa itu kesabaran mak kita, maka diambilnya rotan dan rotan dicambuknya kita di libasnya baru masuk. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan manusia ibarat anak-anak yang lagi bermain, sibuk dengan permainan. Maka ketika datang dikumandangkan azan untuk diajak kepada kebaikan, diajak untuk sujud kepada Allah, maka dikarenakan dia sibuk dengan permainan, maka manusia mengatakan tanggung, tunggu dulu. Hayya 'alas shalah, tunggu dulu, saya sibuk menyuci, saya sibuk mengurus anak-anak saya, sibuk dengan ini. Tapi ketika Allah menjemput ibu bapak, sebenarnya Allah yang menjemput, tapi Allah utus tentaranya, yaitu malaikat maut. Kalau sudah diutus malaikat maut kepada kita ibu bapak sekalian, maka tinggallah semuanya. Tak bisa dikatakan tanggung, tunggu dulu, tak ada lagi. Tak ada lagi ibu bapak. Maka ibarat tadi yang dipaksa mak kita masuk, maka tinggallah semuanya permainan ecek-ecek, rumah ecek-ecek, mobil ecek-ecek, semuanya. Maka begitulah ibu bapak. Ketika ibu bapak sekalian malaikat maut mencabut kita dengan kehidupan yang sementara ini, maka tinggallah semuanya. Suami pun ditinggalkan, anak-anak pun ditinggalkan, istri pun ditinggalkan. Makanya ibu bapak sekalian, hidup ini hanyalah
berdampingan dengan kematian saya. Kalau tidak istri meninggalkan bapak, bapak meninggalkan istri. Kalau tidak anak yang kita usahakan hari ini menjadi apapun dia anak. Kalau tidak anak meninggalkan kita, kita meninggalkan anak kita. Kalau tidak rumah meninggalkan kita, kita meninggalkan rumah kita. Maka ketika jasad mau diusung, ulama sampaikan, maka mau lepas dari pintu rumah, maka dia berkata, tunggu dulu, saya pandang dulu rumah ini yang saya usahakan siang dan malam, saya pandang, saya lihat dulu anak-anak saya. Maka ketika Imam Ghazali katakan, mengapa manusia itu ketika mau mati mendengkur, la ilaha illallah, mendengkur Pak, katanya karena berat dia meninggalkan dunia ini, berat meninggalkan anak-anaknya, berat meninggalkan semuanya. Inilah maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak, inilah. Maka katanya Sayyidina Ali, al-insanu naum. Insan itu, manusia itu lagi tidur, dirinya bobokkan dengan dunia. Tapi ketika sudah jasadnya masuk ke liang lahat, fala mamatu intabahu, ditutup dengan keranda, ditanam dengan tanah, maka fala mamatu intabahu, kata Sayyidina Ali. Maka dia tersentak, dibangunkan, bangun. Maka tersentak dia, maka dilihatnya kiri dan kanan kok gelap, kiri dan kanan kok sempit. Maka dia mengatakan, mana semuanya? Istriku mana? Anak-anakku mana? Mana semuanya yang membanggakan diriku? Yang mana orang yang selalu memilihku? Mana orang-orang yang selalu segan kepadaku? Masya Allah, sendirian ibu bapak. Maka hadirin yang dirahmati Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalih. Demi masa manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Iman, amal soleh. Iman dan amal soleh ibu bapak. Iman dulu, yakin kepada Allah, baru amal soleh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya sekiranya penduduk negeri bertawakal, beriman kepada Allah, Allah akan berkahi dari langit dan dari bumi. Hari ini bagaimana keberkahan ibu bapak? Sedikit demi sedikit Allah cabut. Jangankan dari dunia ini, dari penghasilan kita Allah cabut keberkahan. Diri kita ini sedikit demi sedikit pun sudah Allah cabut keberkahan. Anak-anak kita pun mau sedikit demi sedikit keberkahan dicabut ibu bapak. Karena mengapa? Karena iman dan ketawakalan kita sudah mulai berkurang, sudah mulai lecet, sudah mulai entah bagaimana lagi dibilang. Maka Allah tegur kita, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kebanyakan manusia telah mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka, kami azab mereka dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Semeru berkibar lagi asapnya. Blitar baru-baru ini ditiup dengan angin pitung beliung. Medan baru banjir. Ya Pak ya. Nah ini dia. Sibolga, tiap bulan banjir, naik pasang. Bapak Ibu, Masya Allah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka Allah katakan datangnya hujan mengakibatkan banjir, datangnya petir menyambar, datangnya hujan longsor, kemarau, kebakaran, kering. Sebenarnya itu teguran dari Allah, teguran dari Allah. Tapi hari ini ibu bapak jangan katakan teguran, jangan katakan teguran, tapi katakan, kalau dikatakan teguran dari Allah dibilang radikal pula. Tapi dikatakan apa? Fenomena alam. Kalau sudah fenomena alam,
Baru dikatakan tak radikal. Masya Allah, ini negara kita. Masya Allah. Maka harus dikatakan apa? Fenomena. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, katakan itu dan teguran dari Allah supaya kita bagaimana lebih baik lagi. Maka ibu bapak rahimakumullah hadirin, inilah harus diperbaiki iman dan amal soleh. Bagaimana caranya memperbaiki iman dan amal soleh? Masya Allah. Maka ibu-ibu dikurung hari ini, dibawa dari Bosma, dari Siantar ke Sibolga ini. Masya Allah, memang Sibolga hari ini diteror terus ini. Digempur dia, digempur ini. Masuk aja sekarang Pak di Sibolga ini. Beberapa jemaah udah masuk. Nah, ini 2 hari yang lalu baru tanggal rumah saya Pak Sairul. Subhanallah. Iya, ini mau masuk lagi nih Pak Sulaiman ya. Mau masuk lagi nih. Subhanallah. Nah, ini mau hampir mogak ini Sibolga ini. Nah, ini bapak-bapak sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, inilah dibawa ke sini apa? Untuk apa? Untuk dikurung lagi. Dikurung untuk memperbaiki kehidupan, untuk memperbaiki diri. Meninggalkan anak, meninggalkan kok ditinggalkan anak tak sayang rupanya itu. Kok meninggalkan rumah tak sayang ibu-ibu ini. Masya Allah, bukan tak sayang, karena sayang kita lah kepada anak-anak kita. Kita tinggalkan 4 bulan, 40 hari, 3 hari, 10 hari, supaya ada tahu kita maksudnya apa. Ketika pulang dari sini nanti berjuang 10 hari ataupun 15 hari, baru memahami bagaimana cara mendidik anak yang lebih baik lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Lebih baik lagi bagaimana mengatur tata cara yang hasil dari suami berikan, supaya pandai, supaya tahu menjaga harta suami. Ada ibu-ibu ini Masya Allah tak pandai dia menyimpan harta suaminya. Dapat 100 sehari. Sama cukup ini bang. Bikin coba 10.000. Badak tidak tiba 10.000. Celak mata 15.000. Bulu mata palsu 5.000. Wabah habis. Maka suami pun pulang Masya Allah ketakutan. Makanya ibu-ibu sekalian, dahulunya seorang istri yang teraniaya. Ini suami-suami yang baik teraniaya. Nah ini dia. Pulang suami langsung tampung tangan minta apa? Kepeng. Kepeng itu proses keluarga itu Pak. Uang namanya. Makanya bapak-bapaknya sering dilakukan laku kopi, kedai kopi. Masya Allah, kedai kopi hobi bapak-bapak ini. Apalagi bapak-bapak dari Hajuran ya kan. Kedai kopi banyak di Hajuran ini, betah dia. Mengapa betah? Subhanallah. Karena di lapo kopi itu, di kedai kopi itu langsung datang pelayannya. Minum apa Pak? Oh, kopi Aceh atau kopi Sidikalang, kopi Gauluis. Karena nama kopi banyak sekarang ini. Kopi Jos pun ada. Masya Allah. Setelah itu tunggu dulu Pak ya, ini kasih minum. Maka ibu-ibu sekalian pingin ibu-ibu, suami ibu-ibu betah, maka jadikan ibu-ibu jadi pelayan laku kopi. Nah ini, pulang suami minum apa bang? Minum kopi, teh manis, air putih atau air mendidih sama bang? Untuk apa pula itu? Nah ini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Maka inilah maksud dan tujuan dikeluarkan Masrur itu memperbaiki diri, untuk bagaimana diri ini lebih baik lagi. Ini supaya mengapa? Supaya pun ada peningkatan amal dan ibadah, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya pandai pula lagi watawasa bil haq. Sambungan ayat tadi, watawasa bil haq, mengingatkan kepada yang hak. Supaya pandai ibu-ibu itu mengingatkan kepada anak-anaknya perkara yang hak, diceritakannya kepada anak-anaknya yang hak. Mengapa hari ini anak-anak kita rindu dengan pantai Bosur? Kok disebut pantai Bosur Pak? Pantai Bosur, pantai Kalangan, pantai sini, pantai Kahuna. Orang India pun pernah ke sana, Kahuna pula dikatakan. Dari mana dibuat ini?
Ibu-ibu sekalian yang mengatakan suara, mengapa anak-anak kita hari ini rindu dengan pantai-pantai, keindahan-keindahan? Dikarenakan ibu-ibu sering mengiklankannya. Mengapa anak-anak kita hari ini tidak lagi rindu dengan surga? Karena mengapa? Karena ibu-ibu banyak tak menceritakan indahnya surga kepada anak-anak kita. Mengapa anak-anak kita hari ini tak lagi takut dengan neraka? Karena ibu-ibu orang tuanya tak lagi menceritakan miringnya miringnya azab neraka. Masya Allah. Maka watawasau bil haq, ceritakan perkara yang hak. Surga itu hak, neraka itu hak, sholat itu hak, zakat itu hak, fisabilillah hak. Ceritakan. Makanya ibu-ibu sekalian, apabila wanita-wanita soleha, pasti anak-anaknya pun ikut. Jadi anak-anak soleh dan soleha. Tapi bila ibunya Masya Allah luar biasa, maka anaknya pun luar biasa perkara dunia ini. Kalau ibunya goyang rumah, pasti anaknya pun goyang di waktu. Yakin Bapak Ibu? Di mana dalilnya pula itu, Ustaz? Dari mana dalilnya pula itu? Dalilnya apa? Istri Nuh. Di mana istri Nuh? Masya Allah. Istri Nuh, istrinya tidak taat, anaknya pun tak taat. Bagaimana istri Ibrahim? Siti Hajar ditinggalkan Ibrahim, hidup di padang tandus, sudah tanda-tanda kehidupan. Ismail lagi merah. Bagaimana keimanannya? Karena Siti Hajar imannya kuat kepada Allah, anaknya pun Ismail jadi kuat imannya kepada Allah. Kesabarannya lagi. Ini Bapak Ibu, bahkan diangkat menjadi nabi. Gara-gara siapa? Gara-gara wanita yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak rahimakumullah, maka setelah watawasau bil haq, maka akan terjagalah watawasau bis sabr. Maka kesabarannya kuat. Apapun kehidupan ditimpa oleh Allah kepada dirinya, wanita itu dia sabar. Masya Allah. Inilah dapat, alhamdulillah Bang, dapat. Maka sisihkan ya untuk kita perjuangan kita nanti keluar dari Allah. Ataukah aku keluar, ataukah kita nanti keluar masturah. Maka wanita yang baik sudah pandai dia menyisipkan harta dari harta dari suaminya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, maka dia sabar. Maka yang sabar itu kepada siapa? Bukan hanya kata-kata kepada sabar itu kepada orang yang ahli duka, tidak. Kepada orang ahli ibadah pun dikatakan harus sabar. Sabar sholat, sabar bersedekah, sabar berjuang di jalan Allah, sabar melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, sabar dibuat ta'lim wa ta'lum di rumah, harus sabar. Ibu bapak, tapi banyak hari ini hadirin, banyak orang yang tidak sabar. Ketika hilang kesabarannya, dicapakkannya semuanya. Keadaan suaminya lagi begitu lemah, maka dia pun ikut lemah. Abang begitu, jadi aku pun begitu, lemahlah jadinya. Ibu bapak, maka tidak harus harus kuat. Makanya wasta'inu, carilah pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Pertolongan Allah, cari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ini ibu bapak. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cara ini semuanya ibu bapak, ya. Cara ini banyak cerita, mau banyak banyak dosa nanti, silip nanti. Maka ibu bapak, cara ini semuanya mendapatkan keimanan dan keikhlasan, mendapatkan iman dan takwa, mendapatkan yang hak, mendapatkan yang sabar. Maka ibu-ibu harus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dapat dia. Maka ini kungkung, maka wanita itu kata orang tua, kue lape namanya, kue lape, kalau mau lape, lepat itu tambah enak dia, tambah ditutup dia, tambah lama, ditutup, diendapkan, tambah enak dia. Maka begitulah wanita nih. Wanita ini tambah cantik dia, bukan celak mata palsu, bukan bulu mata palsu, ibu cantik, tidak. Tambah diendapkan dia, di dalam rumah, apalagi di keluar dia itu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah, maka ibu-ibu bertambah cantik dia. Masya Allah, dipandang siapa? Pandang suaminya, tambah cantik. Masya Allah. Pernah saya keluar kami di 40 hari Mas Turo, ya, di Pekanbaru sana. Masya Allah,
Hai, orang tua berumur 70 tahun. Nah, dibawa, nempel dia 70 tahun ini nempel dia. Maka ketika mulakot nangis bapak. Mengapa bapak nangis? Selama berapa 50 tahun lah kira-kira kami berumah tangga. Inilah baru cantik saya tengok istri saya. Masya Allah. Jadi selama ini macam mana ke? Entahlah, tidak tahu. Ini Masya Allah hadirin. Nah, ibu-ibu sekalian berhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, maka inilah bayan yang singkat ini manfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Maka ibu-ibu yang dari Posma, tolong hikmah itu mentaskil ya, ahliya-ahliya yang datang nusro dengan lemah lembut. Mudah-mudahan dengan taskilan ibu-ibu awal di balik hijab ini terangkat ini dapat nampak jelas itu kapan rute itu keluar, kapan tanggal untuk keluar, masa untuk keluar, suaminya kapan keluar, ibunya pun kapan keluar untuk masuk. Maka ibu-ibu sekalian yang dari Bosma, inilah si Bolga ini, maka berbaun ikan, begitulah dia keadaannya kan, karena di tepi laut, karena si Bolga ini mayoritasnya pekerja pelaut. Nah ini bekerja mengambil ikan tentu bau ikan dan begitu. Jadi kalau di Bosma bau apa kurma Sumatera, sawit, masya Allah. Maka ibu sekalian bapak sekalian bermanfaat. Maka insya Allah doa kita supaya Allah kekalkan kita dalam usaha dakwah, mati dalam dakwah, hidup dalam dakwah. Subhanallah ya Subhanallah. Boleh kita doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya awalan awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل هداية في أهلنا وأنزل هداية في قريتنا وأنزل هداية في بلدتنا وأنزل هداية في كل مكان إنك على كل شيء قدير. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.